amal ibadah kita itu diangkat oleh malaikat. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin dan hari Kamis?" Nabi menjawab, "Aku puasa hari Senin karena hari Senin itu merupakan hari kelahiranku. Maka aku puasa. Kemudian hari Kamis aku puasa karena hari Kamis semua amal ibadah itu diangkat oleh malaikat dan aku suka ketika malaikat mengangkat amal ibadahku, aku dalam keadaan berpuasa." Artinya apa? Amal ibadah kita itu tidak terangkat, nanti di akhirat tidak bisa menjadi naungan dalam diri kita. Di akhirat tidak bisa menjadi penolong bagi kita. Amal ibadah salat kita. Ini artinya pendapat pertama ini pendapat masih ringan ancamannya. Artinya walaupun ibadah salat kita itu tidak bisa menjadi pelindung kita di hari akhirat nanti, tapi masih ada lagi amal ibadah kita yang bisa menaungi kita. Amal ibadah puasa, zakat, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya mujibas sa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan dan hormati Kepala Desa Saimencirim Bapak Sugeng Suheri. Kemudian yang sama kita muliakan dan hormati Ketua FKSMM Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid Musholla Ustadz Salman SE. Orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar tak dapat disebut gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah mudah-mudahan kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Setiap segala amal perbuatan yang mengandung unsur ibadah kepada Allah tidak diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah fahuwa aqta, maka amal ibadah tersebut terputus, kurang berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak menginginkan keberkahan majelis kita ini berkurang, maka dari itu kita awali dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu majelis, satu perkumpulan yang tidak diisi salawat kepada Rasulullah, maka majelis itu, perkumpulan itu bagaikan majelis antanazifah, bagaikan bangkai yang berbau busuk. Kita tidak menginginkan majelis kita ini, perkumpulan kita ini bagaikan majelis bangkai, maka dari itu kita kirimkan salawat dari dalam Masjid Al-Ikhlas ke kota Al-Madinatul Munawwarah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ucapan salawat kepada baginda Rasulullah menjadi asbab kita mendapatkan syafaat dan pertolongan Rasulullah di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatiz yang berhadir pada pagi hari ini dalam
kajian Ahad subuh ini saya menyampaikan akan membahas sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah. Kalau kita membaca buku terjemahan, kita membaca hadis HR Ibnu Majah. Artinya hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Sunan itu jamak dari kata sunnah. Sunnatun, satu sunnah, satu hadis. Sunnatani, dua sunnah, dua hadis. Sunan, beberapa hadis. Beberapa sunnah, beberapa hadis, beberapa sunnah yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Majah, maka dinamakan dengan kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi nanti kalau kita pulang, terusnya ibu-ibu, apa materi pengajian tadi, ibu? Orang tua anak bertanya kepada ibunya, untuk menjawab hadis riwayat Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Apa arti sunan, mak? Dalam gak usah banyak tanya, no. Apakah sunan itu Sunan Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Kudus? Jadi berbeda. Jadi orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu sedang yang rahimakumullah. Hadis ini berkualitas hasan. Sebagian ulama menilai kualitas hadis ini sahih. Jadi kualitas hadis itu terbagi kepada tiga. Kata para ulama hadis, hadis itu kualitasnya terbagi kepada tiga. Kualitas yang tertinggi itu sahih, kemudian yang kedua hasan, lalu yang ketiga dhaif. Sahih dan hasan, nomor satu dan nomor dua, dapat kita jadikan dalil dalam urusan apapun itu. Baik dalam masalah akidah, dalam masalah halal haram, untuk menentukan apa hukum ini, apakah halal haram, hadis sahih dan hasan dapat kita jadikan dalil. Lalu yang ketiga hadis dhaif. Tapi hadis dhaif kata para ulama, hadis dhaif tidak bisa kita jadikan dalil, tidak bisa kita jadikan hujjah kita dalam masalah akidah, dalam masalah halal haram. Hadis dhaif tidak bisa kita gunakan. Tapi walaupun demikian, kata para ulama, hadis dhaif walaupun tidak bisa kita jadikan dalil dalam masalah akidah maupun dalam masalah untuk penetapan halal dan haram, tapi hadis dhaif masih tetap bisa kita amalkan dengan beberapa syarat. Di antaranya, kalau hadis dhaif itu menceritakan tentang fadilatul amal, tentang menceritakan fadilah amal, motivasi untuk memperbanyak amal, motivasi untuk menjauhi perbuatan yang buruk itu. Hadis dhaif masih bisa kita amalkan. Bahkan kata para ulama, saat sekarang ini seluruh umat Islam di dunia, wabil khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini, banyak yang mengamalkan hadis dhaif. Dulu anak-anak sekolah atau orang tua mengajarkan kepada anaknya, wahai anakku, kalau nanti makan, kalau mau makan, jangan lupa berdoa. Si anak bertanya, apa doanya, mak? Baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sepakat ulama hadis mengatakan, ini hadis dhaif. Nanti ketika memasuki bulan suci Ramadan, sebelum berbuka puasa, guru-guru kita mengajarkan jangan lupa berdoa. Apa doanya, Ustaz? Jangan lupa baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika abdatu, sampai akhirnya. Sepakat ulama mengatakan hadis dhaif. Oh, itu hadisnya dhaif. Jangan itu diamalkan. Dari mana doanya? Doa berbuka puasa. Ini hadisnya, ini doanya. Zahabat dhama wa batalatil furuk. Itu pun sepakat ulama hadis mengatakan hadis itu juga dhaif. Tapi walaupun dhaif, ulama masih menganjurkan untuk mengamalkannya. Jadi kita sekarang kemarin ribut dalam masalah apa doa berbuka puasa. Jadi walaupun demikian, dua-duanya hadisnya dhaif. Jadi yang mana kita amalkan? Kalau saya dua-duanya saya amalkan. Allahumma lakas sumtu saya baca, zahabal dhama saya baca. Selesai. Jadi jangan malah masalah kita ributkan masalah hal ini. Karena dia merupakan hadis dhaif, dan hadis dhaif itu berkaitan tentang fadilatul amal. Nah, adapun hadis yang akan kita bahas pada hadis kali ini, maka orang tua kami,
berkualitas hasan, sebagian lagi menilai kualitasnya sahih. Artinya hadis ini dapat kita amalkan. Lalu kemudian hadis ini bersumber dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau satu orang sahabat radhiyallahu anhu, kalau dua orang sahabat radhiyallahu anhuma, kalau lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya radhiyallahu anhum. Tapi ini Abdullah bin Abbas, kenapa kita menyebutnya radhiyallahu anhuma? Karena Abdullah bin Abbas ayahnya juga merupakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga merupakan paman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma selain dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia juga merupakan bagian dari keluarga Nabi. Kalau istilah kita di Sumatera ini sebutan tutur keluarganya itu sepupu. Ya, karena jalur keturunannya bertemu dengan Abdul Muthalib, bertemu dengan kakeknya. Artinya mereka satu kakek. Tapi walaupun dia merupakan keluarga Nabi, sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi usia mereka berbeda jauh. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, usia Abdullah bin Abbas ini masih berusia 15 tahun, masih anak-anak. Walaupun usia dia masih anak-anak, dia merupakan sahabat Nabi yang mendapatkan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdullah bin Abbas datang ke rumah Nabi, karena dia merupakan keluarga Nabi, datang dia ke rumah Nabi, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memegang kepalanya sambil mengucapkan doa, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, dalamkan ilmu agamanya, wa'allimhu ta'wil, dan berikan dia kemudahan dalam mentakwilkan Al-Quran. Berikan dia kemudahan dalam memahami ayat Al-Quran. Karena yang membaca doa ini Nabi, tentu doa Nabi itu tiada hijab bagi Allah Subhanahu wa taala. Terbukti doa Nabi bahwa Abdullah bin Abbas ini ada 7 sahabat Nabi. Ada 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan 7 sahabat Nabi ini merupakan sumber pertanyaan bagi para sahabat. Ketika para sahabat menemukan satu masalah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia, nah, kalau Rasulullah masih hidup, sahabat menemukan suatu masalah, sahabat bertanya kepada Nabi. Tapi begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, sahabat menemukan persoalan baru, sahabat menemukan permasalahan baru. Kemana sahabat bertanya? Di antaranya adalah banyak yang bertanya kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang tua kami, bapak ibu-ibu sedang rahimakumullah, saya menyampaikan maka anjuran para ulama, kalau bisa, kalau kita bertemu dengan seorang anak, baik itu wabil khususnya kepada anak kita, cucu kita, anak keluarga kita, atau anak siapapun itu, ketika bertemu dengan kita, maka hendaklah kita mengusapkan kepalanya sambil mendoakan. Apa doanya? Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, dalamkan ilmu agamanya dan berikan dia kemudahan dalam memahami ayat Al-Quran. Bisa dia membaca Al-Quran, faham dia apa yang dia baca, bahkan dia hafal isi Al-Quran tersebut, kemudian dia amalkan isi Al-Quran tersebut. Jadi ini kebiasaan tradisi orang-orang tua dulu. Orang-orang tua dulu itu, bapak dan ibu, kalau ada ulama besar datang ke wilayahnya, datang ke tempatnya, itu dia bawakan anaknya, dia sodorkan anaknya untuk memintakan doa. Nah, itu salah satu anjuran, salah satu yang diamalkan para ulama. Jadi ketika ulama itu datang, tuan guru itu datang, atau siapapun yang kita anggap di lingkungan kita itu merupakan orang yang soleh, orang yang alim, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bawakan anak kita itu, mintakan doa kepada dia. Tapi tradisi ini sudah mulai jarang ya. Ada orang ulama besar datang ke wilayah kita, kita jumpai juga ya, tapi minta apa? Minta foto. Ustaz, boleh selfie, boleh foto. Ya, foto selfie nggak masalah, tapi yang paling penting kita memintakan doa kepada anak kita itu. Hari ini Indonesia kedatangan ulama besar dari Yaman. Indonesia kedatangan ulama besar bernama dari Yaman, Al-Habib Umar bin Hafiz datang ke Indonesia. Insya Allah kalau ada waktu kita bisa berjumpa dengan beliau. Jadi ketika berjumpa dengan beliau,
mintakan doa, ya, khususnya doa kepada anak kita supaya paham dia tentang agama ini dan dekat dia dengan Al-Quran, faham dia tentang Al-Quran. Nah, orang tua kami, bapak ibu sedang jamaah rahimakumullah. Nah, adapun hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibra." Salasatun, ada 3 golongan. La tartafi' salatuhum, ibadah salat mereka tidak terangkat. Fawqa ru'usihim shibra, walaupun cuman 1 jengkal dari ujung kepala mereka. Salasatun la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 golongan manusia yang amal ibadah salatnya tidak terangkat walaupun hanya sebatas 1 jengkal dari ujung kepalanya. Apa maksud tidak terangkat ini? Ulama hadis menjelaskan ada 2 pendapat. Ulama hadis menyebutkan ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa semua amal ibadah kita itu diangkat oleh malaikat. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin dan hari Kamis?" Nabi menjawab, "Aku puasa hari Senin karena hari Senin itu merupakan hari kelahiranku, maka aku puasa. Kemudian hari Kamis aku puasa karena hari Kamis semua amal ibadah itu diangkat oleh malaikat, dan aku suka ketika malaikat mengangkat amal ibadahku, aku dalam keadaan berpuasa." Artinya apa? Amal ibadah kita itu tidak terangkat, nanti di akhirat tidak bisa menjadi naungan dalam diri kita. Di akhirat tidak bisa menjadi penolong bagi kita. Amal ibadah salat kita. Ini artinya pendapat pertama ini pendapat masih ringan ancamannya. Artinya walaupun ibadah salat kita itu tidak bisa menjadi pelindung kita di hari akhirat nanti, tapi masih ada lagi amal ibadah kita yang bisa menaungi kita. Amal ibadah puasa, zakat, dan lainnya. Itu pendapat yang kedua. Lalu pendapat yang kedua, para ulama menjelaskan maksud dari kata la tartafi salatuhum. Ulama menjelaskan ai la tuqbalu salatuhum. Ibadah salat mereka la tuqbalu, tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ada 3 golongan manusia yang amal ibadah salat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mardud. Ya, kalau diterima makbul. Makbul itu diterima. Nah, dilawan dari makbul, mardud, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, ketika kita di dunia ini mengajukan proposal, misalnya mengajukan proposal kepada kepala desa kita, saya menciri. Tapi proposal itu mardud, ditolak oleh Pak Kades. Ditolak Pak Kades. Bayangkan bagaimana kita sedih dan kecewanya itu. Tapi hal ini Nabi mengatakan ibadah salat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang akan kita bahas Bapak dan Ibu sedang rahimakumullah. Siapa 3 golongan tersebut? Golongan yang amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah salatnya tidak terangkat walaupun cuma 1 jengkal dari ujung kepalanya. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Rajulun, seseorang, amma qauman, yang mengimami 1 kaum, yang memimpin 1 kaum, wa hum lahu karihun, sementara makmum jamaah masyarakat yang dia imami, masyarakat yang dia pimpin, karihun, marah, benci kepada dia. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang menjadi imam 1 kaum, sementara kaum tersebut tidak suka kepada dia. Dalam Islam, imam itu terbagi 2. Imamatus sughra wa imamatul kubra. Imam kecil dan imam besar. Siapa imam kecil itu? Kata para ulama, imam kecil itu termasuk diantaranya imam rawatib, sholat 5 waktu. Jadi kalau ada imam sholat kita,
imam sholat rawatib di Masjid Al-Ikhlas ini menjadi imam, sementara jamaah yang dia imami itu benci kepada dia, tidak suka kepada dia, marah kepada dia, maka imam sholat seorang imam itu tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlulah kita adakan survei. Survei dari FKSMM menyurvei apakah jamaah bapak dan ibu Masjid Al-Ikhlas ini suka kepada imam rawatib di masjid kita ini. Ternyata setelah disurvei 90% menjawab tidak suka. 90% menjawab tidak suka. Maka ibadah salat imam kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah ditanya, apa alasan bapak dan ibu tidak suka? Ayatnya panjang-panjang besar. Kami maunya ayatnya qul ya ayyuhal kafirun sama kul 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi dijelaskanlah oleh para ulama, apa alasan jamaah itu benci kepada imam ini tadi. Karena perkara suka dan tidak suka, benci ataupun tidak benci, itu perkara yang sensitif. Terkadang yang baiknya kita buat, sudah baik yang kita buat, belum tentu baik di mata orang. Maka dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama, bencinya itu karena apa? Tidak sukanya itu karena apa? Dijelaskan oleh ulama, ada tiga alasan. Pertama, lifisqihi. Yang kedua, lijahlihi. Kemudian yang ketiga, libid'atihi. Yang pertama, lifisqihi. Karena imam ini tadi orang yang fasik. Apa arti fasik itu? Bahasa sederhana penjelasan ulama arti fasik itu, seseorang yang melakukan perbuatan dosa, terus menerus dia melakukan dosa itu, lalu kemudian dia tampakkan kepada orang lain, seolah-olah perbuatan dosa dia itu tidak dilarang dalam syariat Islam. Dia melakukan perbuatan dosa, terus menerus dia lakukan, kemudian dia tampakkan kepada orang lain, seolah-olah perbuatan itu tidak dilarang. Namanya fasik. Jadi kalau ada orang, contoh, ada seorang imam, kemudian keluar rumah dia pakai celana pendek. Sementara kita sudah mengetahui dalam syariat Islam, aurat laki-laki itu adalah mulai dari dua lutut sampai pusat. Tapi dia udah keluar rumah pakai celana pendek. Dan jalan-jalan dia beli es krim. Bapak mau es krim, pakai celana pendek. Dia nampakkan fasik. Jadi udah tahunya dia itu. Orang udah tahu kebohongan dia itu dia tampakkan kepada orang lain, dan orang sudah tahu bahwa dia itu berbohong. Tapi terus-menerus dia berbohong. Fasik. Udah tahu bahwa perbuatan bohong itu merupakan perbuatan dosa. Banyak janji, gak ditepati, dan berbagai macam. Kemudian dia tampakkan, maka itu merupakan orang yang tergolong ke dalam fasik. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Wallahu la yahdil qawmal fasikin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan fasik. Lalu kemudian yang kedua, alasan yang kedua, libid'atihi. Karena seorang imam ini tadi melakukan perbuatan bid'ah. Karena seorang imam ini tadi melakukan perbuatan bid'ah. Apa arti bid'ah itu? Apakah bid'ah itu segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi? Lantas kita katakan bid'ah. Maka Imam Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan definisi dari bid'ah itu. Dia mengatakan bahwa bid'ah itu adalah perbuatan amal ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah melakukan, Nabi tidak pernah memerintahkan, Nabi tidak pernah menganjurkan, dan amal ibadah itu melanggar syariat Islam. Maka itulah yang dikatakan dengan bid'ah. Amal ibadah yang tidak pernah dicontohkan Nabi, kemudian amal ibadah tersebut mengandung unsur melanggar syariat Islam, maka itu merupakan perbuatan bid'ah. Contoh, BKM menganjurkan kalau pengajian subuh,
Kalau bisa, karena subuh itu kita sudah mandi segar bugar, BKM mengusulkan kepada FKSMM, karena jamaah semua sholat di luar sambil menanti mereka. Bagaimana kalau kita buat sholat subuh itu 4 rakaat? Nah, sementara sholat isya kita capek, udah bekerja ngantuk, kita buat 2 rakaat. Sholat subuh kita buat 4 rakaat. Itulah merupakan perbuatan bid'ah. Mau bagaimanapun keadaan kita, mau kita dalam keadaan sehat, segar, bugar, yang namanya salat subuh itu sampai kiamat tetap 2 rakaat. Kemudian salat isya itu sampai kiamat ya tetap 4 rakaat. Tapi dibuat jadi salat subuh 4 rakaat. Itu perbuatan bid'ah. Nah, jadi ketika sesuatu amal ibadah yang kita lakukan, sesuatu amal ibadah itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah memerintahkan, Nabi tidak pernah memberikan anjuran, bahkan sahabat tidak ada yang melakukan, tapi kita lakukan. Tapi tidak ada unsur melanggar syariat Islam, maka itu tidak bisa dikatakan perbuatan bid'ah. Nah, kalau berdasarkan ini, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu terbagi pada 2, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Contoh, wirid Yasin. Wirid Yasin malam Jumat. Sampai mati kita tidak kita temukan ada hadis yang menyebutkan Nabi wirid Yasin sama sahabat malam Jumat. Kumpul, wirid Yasin, baca tahtim, baca tahlil. Malam ini yang memimpin tahlil, memimpin tahtim, sahabat ini. Malam ini yang memimpin tahlil, sahabat ini. Belum pernah. Tapi itu kita lakukan. Apakah itu mengandung unsur melanggar syariat Islam? Di mana melanggar syariat Islam? Yang terjadi silaturahim. Kemudian kumpul-kumpul. Yang dibaca ayat suci Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, tasbih, salawat, tahtim, tahlil. Di mana unsur syariat? Melanggar unsur syariat. Maka tidak semua perbuatan amal ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, itu kita katakan sebagai perbuatan bid'ah. Nah, jadi yang dimaksud dalam hadis ini, dibid'atihi, karena dia merupakan pelaku bid'ah, artinya dia melakukan perbuatan bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang sesat. Maka kita benci kepada imam tersebut. Lalu kemudian yang ketiga, dijahlihi, karena dia merupakan orang yang jahil. Jahil itu lawan dari kata alim. Bahasa kasarnya kita itu bodoh. Jahil itu artinya memang bodoh. Karena dia menjadi imam itu, dia merupakan orang yang bodoh. Kita tahu, dia jangankan perkara-perkara yang sederhana, perkara yang berat. Perkara yang sederhana pun dia tidak mengetahui apa rukun sholat, apa syarat sah sholat, syarat wajib sholat, dia tidak mengetahui. Tapi dia maju menjadi imam. Kemudian jamaah benci kepada dia karena dia jahil. Jadi ini Bapak dan Ibu alasan kita boleh benci kepada seseorang yang menjadi imam kita. Kalau dia fasik, kemudian pelaku bid'ah, kemudian dia merupakan orang yang jahil, maka kalau ada seseorang yang maju menjadi imam, karena dia pelaku bid'ah, dia fasik, dia jahil, kemudian jamaah yang dia imami itu benci kepada dia, tidak suka kepada dia, maka ibadah salat seorang imam ini tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau begitu, tak maulah orang maju menjadi imam. Kenapa? Karena takut nanti jamaah ini banyak yang tidak suka. Lihat dulu penjelasan hadis yang lain. Lalu yang kedua, imamatul kubra. Imam yang besar. Imam yang besar itu siapa? Imam yang besar itu sebuah pemimpin dalam suatu lingkungan. Ya, kalau kita di Mencirim ini memimpin satu dusun, Pak ya. Itu namanya kadus. Naik ke atasnya kades. Bapak kades kita hadir pada hari ini. Kades. Naik ke atas selanjutnya camat. Naik ke atas selanjutnya bupati atau wali kota. Naik ke atas gubernur. Naik ke atas presiden. Itu merupakan imamatul kubra, imam besar. Jadi kalau imam besar ini dia pelaku bid'ah, kemudian dia fasik, kemudian dia jahil, maka imam mereka, salat ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu takutlah orang menjadi pemimpin. Nggak mau orang menjadi kadus.
Pak Kades pun nanti tamu saya setelah pengajian ini mengundurkan diri jadi Kades. Sampaikan juga hadis yang lain. Jadi supaya maka dalam pengajian itu harus jelas secara detail supaya pemahaman orang tidak pincang setelah keluar dari masjid itu. Artinya apa? Hadis yang lain, satu sisi hadis ini menceritakan kemudaratan. Tapi dalam hadis yang lain menceritakan tentang keutamaan jadi seorang pemimpin. Dalam hadis yang lain, mungkin kita sudah pernah dengar ada 7 golongan yang nanti akan di akhirat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun, ada 7 golongan, di antaranya imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan salah satu la turaddu da'watahu. Ada 3 golongan yang doa mereka itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada hijab bagi mereka. Artinya apa? Ketika mereka berdoa, langsung Allah ijabah doa mereka. Salah satu dari 3 golongan tersebut Nabi menyebutkan al-imamu adil. Seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Jadi seimbang. Nah, satu sisi Nabi memberitahukan dampak negatifnya. Tapi satu sisi Nabi menyebutkan dampak positifnya. Nah, jadi mudah-mudahan ya khususnya Pak Kades kita ini imam yang pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berikan doa semoga beliau istiqomah dalam menjalankan kepemimpinan ini. Nah, orang tua kami, Bapak Ibu sidang jamaah rahimahumullah. Maka ini yang pertama. Seorang imam, seseorang yang menjadi imam terhadap satu kaum, sementara kaum yang dia imami itu benci, tidak suka kepada dia, maka ibadah salat seorang imam ini tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan seseorang yang menjadi imam. Tapi berdasarkan hadis ini, ada seorang ulama juga menjelaskan, ini kaitannya adab seorang imam kepada makmum. Artinya seorang imam itu bukan hanya menjadi imam gitu saja, tapi setelah dia imam pun ada konsekuensi yang harus dia jaga. Maka berdasarkan hadis ini, sudah artinya sebegitu beratlah tanggung jawab seseorang yang menjadi imam. Seorang yang menjadi imam, khususnya imam sholat 5 waktu. Maka ulama pun merumuskan, ini kaitannya adab ataupun akhlak imam kepada makmum. Maka ulama pun juga merumuskan, ternyata ada juga adab makmum kepada imam. Dulu kalau di kampung kami itu Silau Laut, Asahan, berbatasan dengan Tanjung Balai. Nah, jadi kalau di kampung itu ada seseorang yang menjadi imam, sudah maju menjadi imam, kesehariannya keluar rumah pakai celana pendek, besoknya jangan harap dia dikasih jamaah maju menjadi imam. Artinya apa? Jadi seorang imam itu harus istiqamah, ada konsekuensi yang harus dia jaga. Tapi begitu hebatnya konsekuensi yang dijaga imam, bahkan rusaknya sholat dalam sholat berjamaah itu semua ditanggung oleh imam. Bahkan kata para ulama, ketika kita sholat, kita posisi dalam keadaan masbuk. Kita mendapati imam sudah membaca ayat, bahkan sudah ayat yang terakhir. Begitu kita masuk masbuk, kita bertakbir, kemudian imam ruku. Maka apa yang kita lakukan? Kita pun juga ikut ruku. Maka kita dihitung sudah mendapatkan 1 rakaat tanpa kita membaca surah Al-Fatihah. Loh, surah Al-Fatihah kan merupakan rukun salat, tapi kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Kenapa kita dihitung 1 rakaat? Karena bacaan surah Al-Fatihah kita itu sudah ditanggung oleh imam kita. Begitulah sehebatnya tanggung jawab seorang imam ini tadi. Maka ulama pun merumuskan, ternyata ada juga adab makmum kepada imam. Salah satu di antaranya, dan ini saya survei dan saya temukan di Kota Medan, saya nggak tahu kalau di sini. Sudah menjadi tradisi yang kurang menjadi perhatian kita. Kurang menjadi adab dan etika makmum menjadi seorang yang menjadi makmum. Apa itu? Meninggalkan imam setelah salat berjamaah sebelum imam beranjak dari tempat imam. Jadi adab kita makmum kepada imam itu, jangan dulu kita beranjak pergi dari dalam tempat masjid ini sebelum imam beranjak dari tempat imamnya. Kalau tanpa ada uzur, tanpa ada keperluan mendesak, ada uzur yang menyegerakan kita harus pergi segera meninggalkan masjid, kita harus dianjurkan untuk
menunggu imam sampai dia beranjak dari tempat imam. Terkadang kita lihat tidak. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Juru, pergi langsung. Bahkan naifnya Bapak dan Ibu, posisi dia menjadi makmum itu persis di belakang imam. Begitu imam salam, langsung beranjak keluar dia. Berapa jamaah yang dia lewati. Ada kadang jamaah kita sedang berdoa, sedang berzikir, kita lewati. Di mana adab dan etika kita? Oh, apakah ada hadisnya Ustaz? Hadisnya tidak ada. Sampai mati kita membuka hadis itu nggak akan kita temukan. Sampai mati kita cari ayat Al-Quran yang menjelaskan ini tidak kita temukan. Tapi apa? Karena ini kaitannya dengan etika adab kita kepada etika dan adab yang dirumuskan oleh para ulama. Kenapa? Karena tanggung jawab imam itu besar. Jadi saya nggak mau berzikir berjamaah sama Imam Ustaz. Silahkan. Mau kita berzikir sendiri, mau kita salat sunnah ba'diyah, silahkan. Tapi jangan tinggalkan imam sebelum dia beranjak dari tempat imam. Karena imam itu berharap. Semoga imam itu berharap. Karena kita tidak tahu dari lafaz amin siapa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu salah satu hikmahnya kita berdoa, berzikir berjamaah. Karena kita tidak tahu dari lisan siapa. Mungkin ada orang yang menurut kita biasa-biasa saja. Keseharian dia biasa. Tapi dia di belakang kita tidak tahu. Dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari lisan dia, lafaz amin dia, doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adab makmum kepada imam. Tanpa ada uzur, kalau bisa jangan kita tinggalkan masjid. Dan ini pernah kejadian, Bapak Ibu. Pernah kejadian, imam berhalangan hadir. Jamaah tidak menyuruh dia maju menjadi imam. Maju dia sendiri, pandai-pandaian. Istilah kami Tanjung Balai-Asahan, pandai-pandaian. Masuk menjadi imam. Begitu selesai imam berdoa, berjamaah, taqabbalallahu minkum, senyap semua, nggak ada yang menjawab. Begitu dia toleh ke belakang, semua makmum pulang. Beberapa kemudian merajuk, nggak masuk lagi ke masjid. Laporkanlah kepada kami. Kenapa kalian tinggalkan dia setelah berdoa, setelah sholat berzikir berjamaah, kalian tinggalkan sebelumnya selesai. Selama kami perhatikan Ustaz, mulai sejak masjid ini berdiri, belum pernah kami lihat dia selesai sholat itu ikut berzikir berjamaah. Begitu selesai sholat imam itu salam, cabut dia keluar. Kami lihat bukan pulang ya dia, duduknya dia merokok di teras masjid itu, Pak. Tak pernah kami lihat dia ikut berjamaah salam-salaman bersama imam. Kini maju dia menjadi imam, maka kami balas dendam, Ustaz. Habis balas dendam. Jadi ini etika. Jadi ini adab. Jadi adab dan etika itu tidak disebutkan dalam hadis maupun Al-Quran, tapi disebutkan, dianjurkan oleh para ulama. Ulama yang merumuskan. Nah, jadi perlu doa. Jadi orang tua kami, Bapak Ibu, sedang jamaah rahimahullah. Lalu kemudian yang kedua, ini tadi yang pertama. Udah mau jam 7, Pak, ya. Terasa ini. Lanjut, saya. Jadi tandanya mengajinya ini seru ini, Pak, ya. Nggak terasa. Mau jam 7. Baru satu nih, Pak. Baik, kita lanjut. Yang kedua, golongan orang yang amal ibadah salatnya tidak terangkat, tidak bisa menjadi pelindung dari akhirat, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menyebutkan imra'atun, seseorang wanita, seorang istri. Imra'atun, ini khusus ibu-ibu. Seorang istri, batat, yang tidur di malam hari, wa zawjuha 'alaiha sakhitun, sementara suami yang dia tinggalkan karihun, dalam keadaan marah, benci, murka. Sakhitun alaiha, dalam keadaan marah. Imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, seorang wanita, seorang istri yang tidur di malam hari, sementara dia meninggalkan suaminya dalam keadaan marah. Jadi kalau ibu-ibu dengar suara saya, Bu, ibu, ini kalau biasanya ancaman tuh ibu-ibu, biasanya pura-pura nggak dengar ini. Dengar, Ibu? Dengar. Nah, jadi seorang istri, ibu ketika tidur di malam hari,
tapi meninggalkan. Suami belum tidur. Suami dalam keadaan marah, murka, maka ibadah salat ibu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis inilah menjadi orang-orang liberal, misoginis, orang-orang yang otaknya bekudis. Orang di luar Islam tapi mengkaji Islam dengan tujuan untuk merendahkan, menjelekkan ajaran Islam. Mereka mengatakan Islam itu tidak adil karena menyudutkan, mendiskreditkan kaum wanita. Misalnya pembagian harta warisan, lebih banyak bagian laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Tambah lagi hadis ini yang mereka utarakan. Ketika seorang istri tidur di malam hari, sementara suaminya dalam keadaan marah, ibadah salat istrinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaran Islam itu merendahkan seorang wanita, merendahkan derajat wanita. Makanya baca dulu penjelasan ulama hadis itu. Makanya hadis itu ada kitab hadis, maka ada kitab syarah hadis, syarah penjelasan hadis. Jadi kita tidak bisa baca hadis kemudian kita pahami sampaikan kepada orang. Itu tidak bisa. Karena kita lihat bagaimana penjelasan ulama. Kalau hanya ini secara tekstual yang kita sampaikan kepada orang, maka akan kita menyetujui pendapat orang-orang liberal itu bahwa ajaran Islam itu tidak adil kepada wanita. Maka lihat dulu penjelasan ulama. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan seorang wanita yang tidur di malam hari, kemudian sementara suaminya dalam keadaan marah, murka kepada istrinya, maka ibadah salat istrinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul pertanyaan, bagaimana kalau itu dibalik? Bagaimana kalau itu dibalik? Seorang suami yang tidur di malam hari, dia meninggalkan istrinya. Istrinya belum tidur dan istrinya itu masih dalam keadaan marah, murka. Penjelasan ulama, wa kadzalikal aksu. Demikian juga sebaliknya. Jadi seimbang, Bu, ya. Bukan hanya ibu saja. Jadi suami pun kalau tidur di malam hari meninggalkan istrinya dalam keadaan marah, maka ibadah seorang suami, ibadah seorang bapak di rumah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marahnya itu karena apa? Marahnya itu karena apa? Karena terkadang kita ini nggak diturutkan satu udah marah, nggak dibelikan ini marah. Jadi marahnya itu disebabkan karena apa? Dijelaskan ulama satu sebabnya. Ketika seorang istri maupun suami tidak menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Hak istri yang kita berikan, yang sebagiannya merupakan kewajiban kita, tidak kita tunaikan. Maka kemudian istri kita itu marah. Maka berlakulah hadis ini. Ibadah salat suami tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Seorang istri memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban. Ada hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Tapi tidak dipenuhi oleh istri. Maka amal ibadah salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hak suami dan istri? Tentu yang lebih paham dan lebih paham apa hak dan kewajibannya itu adalah orang-orang tua kami. Ya. Saya nikah baru 3 tahun ya, Mas. Baru 3 tahun. Jadi lebih pengalaman lagi orang bapak ini sebenarnya. Jadi kaitannya itu, jadi sebenarnya bapak lah ini, bapak-bapak dan ibu-ibu lah yang lebih tahu sebenarnya apa hak dan kewajiban seorang suami dan istri itu. Jadi kalau ada tidak terpenuhi hak dan kewajibannya, salah satu di antaranya, maka ibadah salat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman bapak dan ibu sedang jamaah rahimakumullah. Nah, siapa sebenarnya yang menjadi uswatun hasanah kita terhadap istri? Ada hal yang menarik bapak dan ibu. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, ibu-ibu yang di belakang, siapa istri Nabi yang pertama, ibu? Siapa, Bu? Siapa? Siti Badriah? Bukan. Siti apa, Bu? Siti Khadijah. Siti Khadijah itu dijelaskan dalam kitab tarikh
bahwa karena Ibu, Khadijah itu orang yang romantis. Jadi Ibu, Khadijah itu orang yang romantis. Di mana romantisnya Ustaz? Khadijah ketika keluar rumah bersama Nabi, dia tidak mau keluar rumah bersama Nabi kalau tangan dia itu tidak digandeng oleh Nabi. Tidak mau. Dia tidak malu, tidak gengsi. Walaupun usianya berbeda jauh. Usia Khadijah menikah dengan Nabi berusia 40 tahun, Nabi berusia 25 tahun. Berbeda jauh. Tapi dia nggak malu, romantis. Ketika keluar rumah, digandeng tangannya. Dia nggak mau pergi keluar rumah kalau tangannya itu tidak digandeng oleh Rasulullah. Jadi Ibu pun, ini bisa diamalkan ini Bu. Nah, saya pun sudah mengamalkan ini. Selama 3 tahun ini saya amalkan. Ketika keluar rumah gandeng istri. Apalagi kalau pas bulan puasa, di sore hari nyari takjil, saya gandeng tangan istri itu Bu. Nah, saya pegang. Ibu pun bertanya, kalau Ustaz gandeng tangan istri Ustaz. Iya Pak, iya Bu, harus kita gandeng. Sebab kalau nggak kita gandeng, semua nanti diambil dia. Gorengan diambilinya, bakwan diambilinya. Kita juga yang paling bayar. Nah, pergi ke mall, kita pegang tangan istri itu Pak. Enggak nanti semua diambilnya, tas diambilnya, baju diambilnya, gelang diambilnya. Kita yang paling bayarnya. Jadi Khadijah itu orang yang romantis. Maka disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Ramadan. Syekh Ramadan Al-Muti menyebutkan bahwa Khadijah itu adalah istri Nabi SAW yang pertama yang salihah, sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, ada karakter yang lain disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Muti menyebutkan bahwa ada karakter Khadijah ini. Karakter Khadijah ini yang jarang dimiliki wanita muslimah pada umumnya saat sekarang ini, Pak. Apa itu? Khadijah itu rela dia, ikhlas dia, habis hartanya digunakan oleh Nabi. Habis hartanya diserahkan kepada Nabi. Sebelum menikah dengan Nabi, banyak hartanya. Tapi begitu menikah dengan Nabi, dia serahkan semua hartanya kepada Nabi. Habis hartanya dan digunakan Nabi kepada untuk memperjuangkan dakwah Islam ini. Habis hartanya digunakan oleh Rasulullah. Itu kalau Khadijah istri Nabi. Lain kalau Khadijah di Semencirim ini. Kalau Khadijah di Semencirim ini, harta lakinya yang habis dibuatnya. Tapi nggak di sini Bu ya, bukan mencirim sini Bu ya, mencirim yang di sana. Bukan yang di sini Bu ya, yang di sana Bu. Cuman yang di sana lagi berkawan pula yang di sama yang di sini ya Bu. Nah, jadi Bapak Ibu sedang rahimahumullah. Nah, ini yang kedua. Jadi seorang istri yang tidur di malam hari meninggalkan suaminya dalam keadaan marah. Begitu juga sebaliknya, seorang suami yang tidur di malam hari meninggalkan istrinya dalam keadaan marah, maka amal ibadah salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akhwanun mutasariman. Akhwan mutasariman. Akhun, satu orang bersaudara. Akhwan, dua orang bersaudara. Mutasariman, yang saling bertengkar, saling berkonflik. Dua orang bersaudara yang mereka saling bertengkar, saling serang-serangan. Di media sosial saling serang-serangan mereka. Yang satu menyinggung yang ini, yang satu lagi menyinggung yang ini. Kalau mereka saling bertengkar, saling serang-serangan, maka kedua-duanya ibadah salat mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti dari kata akhun, saudara itu bagaimana? Apakah hanya saudara itu artinya saudara ikatan kandung? Ada hubungan darah dengan kita. Saudara kandung kita. Abang dengan adiknya, kakak dengan adiknya. Apakah hanya terbatas pada itu? Ulama menjelaskan, maksud persaudaraan dalam hadis ini tidak hanya terbatas dalam saudara kandung, tapi persaudaraan yang diikat dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu merupakan saudara kita. Itu merupakan saudara. Jadi kalau ada dua orang bersaudara, seiman dan seakidah dengan dia, saling berkonflik, saling bertengkar, saling cekcok, saling apa bahasanya Pak? Saling selek, tidak cakapan, saling serang-serangan mereka. Yang satu nggak mau menegur, yang satu lagi pun nggak mau menegur. La tuqbalu
salatuhum. Ibadah salat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sisi yang lain Nabi menyebutkan tentang silaturahim ini, tentang persaudaraan ini, sampai Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Demi Allah, wallahi, demi Allah, wallahi, demi Allah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, "Ma min dzambin ajdaru ayyu'azzilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma yadakhiru fil akhirah." Tidak ada satu dosa yang balasannya Allah segerakan di dunia. Ada perbuatan dosa, balasannya Allah segerakan di dunia. Jadi dosa itu dari segi dilihat, dari aspek kapan Allah memberikan balasannya itu ada dua. Kata para ulama, dosa yang pertama, balasannya itu Allah tangguhkan. Nanti di akhirat Allah kasih balasannya. Orang yang tidak sholat, tidak puasa, perbuatan dosa. Tapi dosanya itu nanti Allah balas di akhirat. Tapi ada perbuatan dosa yang kedua, perbuatan dosa yang balasannya langsung Allah kasih di dunia. Kalau seandainya dia tidak bertobat, nanti balasannya Allah tambah lagi di akhirat. Di dunia ini hanya apa? Persekot, DP. Biasanya DP itu yang paling ringan. Harga 100 juta, kita kasih DP 10%, 10 juta. 90 juta nanti cashnya. Nah, jadi begitu juga dengan hadis ini. Balasannya di dunia sebagai DP. Pendahulu aja ini dulu. Tanda jadinya nanti. Ini sebagai tanda jadi. Nanti kontannya, cashnya di akhirat. Nabi menyebutkan dua. Salah satu dari dua tersebut, Nabi menyebutkan qati'atur rahim. Orang yang memutus tali silaturahim. Jadi orang yang memutus tali silaturahim ini, dalam hadis yang lain juga, dalam hadis yang tadi, ulama menyebutkan, apa balasannya di dunia ini? Apa balasannya di dunia ini? Bagi orang yang memutus tali silaturahim ini. Salah satu yang sering terjadi, dan kita survei, kita membuktikannya, bisa kita survei, kita buktikan, betulkah apa yang dikatakan Nabi itu? Biasanya orang yang memutus tali silaturahim itu, orang yang saling bertengkar, susah rezekinya, Pak. Sulit rezekinya. Ada kakak dengan adik, tidak tegur-teguran, tidak cakap-cakapan, jauh rezeki. Maka nasihat orang tua dulu, ya, sebelum dia meninggal dunia, orang tua itu selalu mengatakan, jaga baik-baiklah kalian. Nanti dimanapun nanti kalian berada, baik-baik, bagus-bagus. Nanti jauh rezeki itu. Suami sama istri bagus-bagus, baik-baik. Nanti jauh rezeki. Jadi salah satu penyebab, mungkin kalau kita mengalami apa penyebabnya rezeki itu jauh, mungkin barangkali kita melakukan memutus tali silaturahim. Maka dalam hadis ini Nabi menyebutkan akhwanin mutasarimanin, dua orang bersaudara yang saling bertengkar, saling berkonflik, maka ibadah salat mereka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua kami, Bapak Ibu, sidang jamaah rahimahullah, waktu sudah menunjukkan pukul 7 pas, maka sudah 1 jam lebih saya menyampaikan kajian ini. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan banyak bermanfaat bagi kita. Ya, seperti biasa tadi dikatakan oleh protokol, ada sesi tanya jawab. Dari itu barangkali demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada orang tua kami, bapak ibu, para asatidz, tuan-tuan guru, apalah saya diberikan kemaafan. Walafu minkum, barakallahu fikum.